Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Burbianti, guru IPA di MTS NU 29 Patean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat-sehat semua ya? Sebelum saya mulai pelajaran pada hari ini, saya absen dulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Masuk semua ya? Alhamdulillah, masuk semua. Afida, ya ada Dava, Raffi, Ilham, Ocha. Ya, alhamdulillah semuanya masuk. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu supaya pelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Silahkan dibimbing berdoa. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan berdoa pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, untuk berikutnya, untuk menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme dan profil pelajar Pancasila, marilah kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. 17 Agustus sudah bisa ya? Silakan semuanya berdiri. Ya, singkatnya siap. Monggo Mbak Andini ini. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, kembali duduk. Terima kasih untuk menyanyikan lagu Hari Merdeka. Ya, semoga kita semua semangat untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang Bu Abel tanya, setelah bernyanyi, nafas kalian bagaimana? Ngah-ngah ya? Berarti beda sama ketika kita belum nyanyi sama setelah bernyanyi. Nafas kita berbeda. Setelah bernyanyi, teriak-teriak, nafasnya menggeh, terengah. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang mekanisme pernafasan pada manusia. Apakah sudah siap? Sudah. Kalau sudah siap, berdiri lagi. Ayo berdiri. Ya, coba kita melakukan mengambil nafas dalam-dalam. 1, 2, 3. Kita hembuskan. Relax ya. Sekarang tangan taruh di dada. Kita ambil nafas. Kita keluarkan. Satu lagi, tangan taruh di perut. Punya perut semua toh? Ya. Kita ambil nafas dalam-dalam. Kita hembuskan. Silakan duduk kembali. Pertanyaannya, ketika kita mengambil nafas, tangan ditaruh di dada, dan ketika mengambil nafas, menghembuskan nafas, tangan taruh di perut, apakah ada bedanya? Ya. Apa Mas Haji?
Ada bedanya. Ada bedanya ya? Sekalian bisa merasakan semuanya ya? Ya, betul sekali. Pernafasan dada, pernafasan perut. Nah ini, ketika kita bernyanyi, kita bengak-bengok, teriak-teriak, kita kiroah ngaji, kita bisa mengambil nafas panjang, itu menggunakan perut. Nah, lebih jelasnya lagi pada pembelajaran hari ini, kita bacakan dulu tujuan pembelajaran dan nanti Ibu apa? Tayangkan videonya. Nah, ya. Bisa dilihat nggak? Bisa dibaca? Ya, coba saya mau Ocha. Bacakan tujuan pembelajaran nomor 1. Nggak kelihatan? Nggak kelihatan? Ya, oke. Sebentar ya. Sudah segini? Mas Ocha? Peserta didik mampu mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem pernapasan manusia dan fungsinya masing-masing. Ya, sip. Tujuan pembelajaran yang pertama, kita akan mengidentifikasi organ-organ pernapasan. Kita bernafas tidak? Siapa yang tahu apa itu bernafas? Ya, apa Mbak Olia? Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Betul, menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Nah, kita harus tahu organ apa saja yang berfungsi. Organ apa saja yang digunakan. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, coba. Siapa yang bagus? Dibaca yang keras. Tujuan yang kedua. Peserta didik mampu menjelaskan mekanisme pernapasan manusia, inspirasi dan ekspirasi berdasarkan perubahan volume dan rongga dada dan tekanan. Iya. Di sini tujuan yang kedua mampu menjelaskan inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi ketika kita mengambil nafas. Ekspirasi ketika kita menghembuskan nafas. Nanti pada pertemuan kali ini kita akan membuat model paru-paru dari botol dan balon. Apakah sudah siap? Sudah. Lebih jelasnya lagi, kalian simak video berikut ini, dicatat hal-hal pentingnya ya. Ya. Tunggu dulu. Silakan disiapkan buku kertasnya. Kalian bayangkan pemerintah nafas bisa kuat menyanyikan lagu berjam-jam atau eksenter yang juga mengeluarkan oksigennya dengan waktu yang cukup panjang. Kalau nggak biasa pasti berproses banget tuh. Nah, bagaimana sih caranya supaya menjadi teknik pernapasan yang panjang? Di video ini kita akan sama-sama mempelajari mekanisme pernapasan pada tubuh manusia, terdiri dari pernapasan dada dan pernapasan perut. Ayo, sama-sama belajar. Pada saat kita bernapas, terjadi dua proses pada tubuh kita, yaitu saat udara pernapasan masuk dan saat udara pernapasan keluar. Saat udara pernapasan masuk dikenal dengan nama inspirasi. Tadi sudah kalian saksikan video mekanisme pernapasan dengan membuat model paru-paru, ya. Nah, silakan. Sekarang, ada pertanyaan dulu enggak? Nanti bisa sambil kalau tidak jelas, nanti tak setelkan lagi video pas pembuatannya ya. Nah, silakan kalian siapkan alat dan bahannya. Siapkan dulu alat dan bahannya. Sudah siap semua? Kelompok 1, sudah, 2, 3, 4 ya. Sudah siap semua ya? Sudah. Kalau sudah siap semua, silakan mulai dari sekarang. Kalian buat model pernafasan paru-parunya. Kemudian nanti kamu amati dengan menarik balon, memencet botol dan sebagainya. Waktunya untuk
untuk membuat mulai dari sekarang. Ayo silakan buat. Kalau tidak bisa tanya ya, sambil kalian manusia. Yuk silakan buat. Ya, dikali. Yang nggak bisa nanti minta tolong Bu April. Ya. Ayo, silakan dibuat. Ya, waktu untuk mengerjakan botol untuk model paru-paru sudah selesai. Sekarang waktunya untuk presentasi ke Pak. Yang maju dulu kelompok Mbak Arya, silakan maju depan. Di bawah model paru-parunya sama kalian jelaskan. Yang lain bisa menyimak ya, nanti kalau ada pertanyaan ya. Ya, yang keras bacanya ya Mbak ya. Yuk, silakan ditampilkan model paru-parunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil praktikum IPA pernapasan pada manusia. Sebelum itu, persilakan kami memperkenalkan diri. Saya Sekali Fatuzara. Saya Aulia Putri Naifa. Dan akan dijelaskan pada Aulia Putri Naifa. Ya, silakan Mbak Aulia bisa dijelaskan dan yang keras ya biar temennya nanti bisa mendengarkan. Yang mau tanya silakan nanti tanya ya. Kedua otot ini saling melengkapi untuk mengatur volume rongga dada. Jika keduanya berkontraksi, rongga dada akan membesar. Jika keduanya relaksasi, rongga dada akan mengecil atau ekspirasi. Kemudian, apakah ada pertanyaan? Bu, apakah ada pertanyaan? Ya. Kenapa kita tidak bisa menahan nafas terlalu lama? Kenapa kita tidak bisa menahan nafas terlalu lama? Ya, bisa dijawab. Karena apa tadi tidak bisa menahan nafas terlalu lama? Tidak ada suplai oksigen ya masuk. Ya, demikian bisa ditutup untuk presentasinya. Demikian presentasi Pak kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok Mbak. Ya, yang sudah siap kelompoknya siapa? Kelompoknya
kelompoknya ini? Ya, silakan tunjukkan. Saya dapat kelompok ini berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, perbedaan pernafasan perut dan pernafasan dada. Coba bisa di pernafasan perut yang mana, pernafasan dada yang mana? Ya, terus pernafasan dada. Pernafasan apa yang digunakan teknis sehingga bisa tahan nafas dan ambil suara panjang? Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan kepada kelompok ID. Ya, yang sudah siap lagi, silakan kelompoknya siapa? Ya, kelompoknya Mbak Afida dan teman-teman. Yang keras ya, biar temannya nanti bisa dengar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afida Nuraini. Kami akan mengidentifikasi berbagai kelainan atau gangguan pada pernafasan manusia. Yang pertama ada asma. Asma yaitu penyempitan saluran pernafasan atau sesak nafas. Yang kedua bronkitis, peradangan pada Yang ketiga ada pneumonia, infeksi pada alveolus yang terisi cairan atau lendir atau paru-paru basah. Yang keempat ada TBC. TBC yaitu infeksi paru-paru akibat bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang terakhir ada kanker paru-paru. Biasanya akibat rokok atau polusi udara. Sekian dari apakah ada pertanyaan? Batuk atau pilek gangguan pernafasan yang disebabkan apa? Infeksi virus peradangan saluran pernafasan, iritasi pada saluran pernafasan, dan produksi radar yang berlebihan. Sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi tentang apa? Gangguan alat pernafasan. Ya, siapa? Kelompok mana lagi? 1, 2, 3 sudah yang kelompoknya Mas Haji. Ya, silakan maju ke depan. Ya, kelompok yang lain harap memperhatikan. Yang keras, Mas Haji, dilihatkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan aktivitas IPA kedua, yaitu membuat sistem pernafasan pada manusia. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Jihad. Saya Muhammad Jihad. Mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Mekanisme inspirasi adalah menghirup udara atau
posisi mendatar. 3. Rongga dada membesar, tekanan menurun sehingga udara masuk ke paru-paru. Pernapasan ekspirasi yaitu menghembuskan udara. 1. Otot antar tulang rusuk relaksi menyebabkan tulang rusuk turun. 2. Diafragma relaksasi menyebabkan posisi melengkung ke atas. 3. Rongga dada mengecil, tekanan meningkat sehingga udara keluar dari paru-paru. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya. Kenapa kita tidak bisa menahan nafas terlalu lama? Karena kurangnya oksigen sehingga bisa menghabiskan kerusakan otak dan jantung. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan pada kelompok tadi. Ya, ada 2 kelompok lagi, silakan maju depan. Ya, so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kami ingin mempresentasikan hasil praktikum sistem pernapasan pada manusia. Sebelum itu kami mendengarkan ini, saya Muhammad Ahmad. Saya Muhammad Ibn Rawang. Saya Muhammad Ibn Rawang. Apakah model yang kita gunakan akurat dalam menggambarkan mekanisme pernapasan apa? Lawan apa yang kalian dapat setelah melakukan beberapa Model paru-paru yang kita buat dari galon dan botol dapat digunakan sebagai alat bantu pembelajaran, tapi memiliki beberapa keterbatasan. Pengetahuan yang kami dapatkan, kami memperoleh pengetahuan tentang organ pernapas, mekanisme pernapasan, dan gangguan proses pernapasan. Apakah ada pertanyaan? Ya, ada yang tanya enggak? Kalau ada yang ya, silakan. Apakah ada model lain yang dapat digunakan untuk mempelajari mekanisme paru-paru? Ada model paru-paru dan plastik, silikon, kertas, karton, pipa atau selang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atau Bapak yang terakhir? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil praktikum IPA sistem pernapasan dunia. Perkenalkan, saya Ganti Amira. Saya Profesor Yaakob Dewan, jabatan bergerak akan mempresentasikan sistem pernapasan. Ini adalah faring, ini adalah trakea, ini adalah bronkus, paru-paru, tulang rusuk, diafragma. Ya, bisa diulang. Sedotan itu apa Mas Ujang? Faring, Oke, terus diperlihatkan ke temennya. Ya, botol, tulang rusuk, ya, balon di dalam itu sebagai paru-paru, diafragmanya apa? Balon yang di ya, betul. Apa namanya? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan buat kelompok? Tidak ada? Ya, tidak ada. Cukup, bisa ditutup. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tadi presentasi dari kelompok 1 sampai 6 ya, yang mempresentasikan 1 organ pernapasan.
tadi inspirasi dan ekspirasi. Yang ketiga apa? Pernafasan dada, pernafasan perut. Yang keempat tadi mempresentasikan gangguannya. Yang kelima tadi apa namanya? Otot yang berperan itu apa saja. Yang terakhir, apakah model pembelajaran itu tepat atau tidak untuk mekanisme pernafasan? Ya. Nah, sebelum Bu April tutup untuk pertemuan pada hari ini, Bu April ringkaskan ya. Pertemuan pada hari ini kita membahas mekanisme pernafasan pada manusia, yaitu tadi bisa pinjam model pernafasannya. Yang pertama menjelaskan organ apa saja. Tadi sudah ya, laring, otot antar tulang rusuk, paru-paru, diafragma, gitu ya. Yang kedua, inspirasi adalah apa? Menghirup oksigen. Ekspirasi apa? Ya, pernafasan dada yang berperan otot antar tulang rusuk. Pernafasan perut yang berperan otot diafragma. Kemudian gangguannya apa saja tadi? Asma, bronkitis, TBC, kanker paru-paru. Dan yang terakhir, apakah model paru-paru buatan kalian ini akurat atau bisa untuk mempelajari mekanisme pernafasan pada manusia? Bisa. Paham kalian ya? Jelas semua ya? Nah, silakan Mbak Aulia untuk mewakili teman-teman yang sudah membuat refleksi semua ya. Bisa dibacakan hasil refleksi dari Mbak Aulia. Tentang apa? Tentang model pernafasan dan mekanisme pernafasan pada manusia. Pengalaman berharga apa yang kamu peroleh pada pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan dengan praktek membuat model paru-paru. Saya lebih paham tentang organ pernafasan dan mekanisme pernafasan pada manusia. Ada hal-hal yang masih membingungkan, yaitu belum begitu paham mengenai otot-otot pernafasan. Saya akan menjaga sistem pernafasan dengan menjaga kebiasaan hidup sehat dan rajin berolahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyenangkan tidak untuk hari ini? Kita bisa membuat model tiruan baru. Yang terakhir, tugas di rumah, ya, PR tugas di rumah. Silakan nanti kalian kerjakan soal yang Ibu April bagikan dan dikumpulkan, akan kita bahas pertemuan yang akan datang. Siap? Ya, nanti bisa dibagikan ya, Mas Haji ya. Nanti bisa dibagikan. Ya, baiklah, alhamdulillahirabbil alamin, untuk pertemuan pada hari ini berjalan dengan lancar. Kalian sudah paham dengan tujuan dari yang pembelajaran sudah tadi dibacakan. Paham apa tidak? Alhamdulillah. Marilah kita tutup pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.